Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada cerita sebelumnya, Ye Xingyun bertarung melawan Ye Xiaotian. Pada akhirnya, Ye Xiaotian dikalahkan dengan teknik King Dragon Claw milik Ye Xingyun. Melihat Ye Xiaotian dikalahkan oleh Ye Xingyun, membuat penatua Ye Jixianghe sangat marah. Dia meneriaki Ye Xingyun, "Kau telah menghancurkan jenius dari keluarga Ye." Bukannya takut, Ye Xingyun malah tertawa senang, wajahnya berbinar. Dia berkata ke penatua itu, "Menghancurkan jenius keluarga Ye? Dia bahkan tidak bisa mengalahkanku." Mendengar hal itu, penatua Jia tidak bisa berkata-kata. Sedangkan Ye Xiaotian yang berbaring di tanah menangis sambil berkata, "Jiwa bela diriku menghilang. Ye Xingyun, kau itu sampah. Kenapa kau menghancurkanku?" Ye Xiaotian merengek, tidak menyangka kalau jiwa bela dirinya hancur. Dia kembali berkata, "Aku itu masih anak-anak yang lucu. Kenapa kau kasar terhadapku?" Di sisi lain, penatua Jia berpikir, ketika jiwa bela diri Ye Xiaotian terbangun, dia memasuki alam pertama, alam spiritual. Kekuatan itu seharusnya jauh melebihi kekuatan Ye Xingyun. Berpindah ke tempat lain, seorang pria dengan wajah berseri-seri berkata, "Aku mendengar dari kejauhan bahwa anakku Ye Xiaotian telah membangunkan Huang Pin Wuhun." Pria itu adalah Ye Wutian. Dia merupakan ayah dari Ye Xiaotian dan Ye Tian. Ye Wutian ini kembali berkata, "Dibandingkan dengan Ye Xiaotian kami, semua orang yang hadir di sini adalah sampah." Pria itu menatap ke depan sambil berkata, "Hahaha, Xiaotian, apa jiwa bela dirimu itu? Tunjukkan pada ayahmu." Akhirnya, Ye Wutian menyadari kalau ada yang salah. Dia melihat anaknya terbaring di tanah. Dia menangis, tidak bisa berdiri. Itu membuat Ye Wutian sangat marah. Dia berteriak, "Cari mati! Siapa yang berani melakukan ini?" Orang-orang yang ada di sana dengan cepat menunjuk ke arah Ye Xingyun. Mereka juga sangat marah dengan Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun yang ditunjuk malah tersenyum. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Mengetahui pelakunya, Ye Wutian marah. Dia berkata, "Dasar sampah! Apa kau yang menghapus jiwa bela diri anakku?" Dia menatap Ye Xingyun dengan tatapan ingin membunuh. Sebuah kekuatan menyelimuti tubuh Ye Xingyun, dari bagian kaki hingga ke seluruh tubuhnya. Ye Xingyun dengan tegas mengatakan, "Anakmu sangat hina dan sombong," sehingga dia jatuh dan menjadi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan. Kekuatan Ye Wutian meluap-luap. Dia terpancing karena amarahnya yang meluap-luap. Kemudian berteriak, "Kau cari mati, dasar bocah tengik!" Ye Wutian melesat maju. Dia akan menyerang Ye Xingyun untuk membalaskan dendam putranya. Di sisi lain, kekuatan Ye Xingyun juga meluap-luap. Tubuhnya dikelilingi oleh aura berwarna emas. Tiba-tiba, sebuah dinding es muncul dan menghalau gerakan Ye Wutian. Serangan api yang dilancarkan oleh Ye Wutian berhasil dihalau oleh dinding es yang dibuat oleh seseorang untuk melindungi Ye Xingyun. Melihat orang di depannya, Ye Xingyun bergumam, "Paman Pang." Dia terkejut dengan perlindungan yang diberikan oleh Paman Pang ini. Melihat serangannya dihalau, membuat Ye Wutian semakin marah. Dia berteriak, "Pang Hua, apa kau berani membantu bajingan ini?" Aura Ye Wutian terus meluap-luap. Paman Pang berkata, "Tuan muda tidak mengatakan apa-apa. Anda begitu sombong dan mendominasi. Semua kesalahan ini disebabkan oleh anakmu sendiri." Kedua benturan itu adalah kekuatan dari elemen es dan elemen api. Di tengah-tengah bentrokan itu menciptakan asap. Saat benturan, sebuah tangan tiba-tiba muncul. Tangan itu membuat sebuah gerakan yang aneh. Gerakan itu menghentikan pertarungan antara Ye Wutian dan Pang Hua. Pria tua muncul di antara mereka. Dia berkata, "Apa kau malu karena kau dikalahkan oleh keluargamu sendiri?" Ternyata itu adalah ayah Ye Wutian. Itu berarti kalau pria yang datang ini adalah kakek dari Ye Xiaotian. Pria tua yang baru datang itu adalah patriark keluarga Ye. Patriark itu tidak berkata apapun. Itu membuat Ye Wutian sedikit bingung dengan sikapnya. Patriark itu melihat Ye Xingyun. Kemudian dia menunjuknya dan bertanya, "Ye Xingyun, apakah meridianmu sudah disembuhkan?" Dengan santai, Ye Xingyun menjawab, "Iya kakek." Patriark ini bernama Ye Wuhai. Ye Xingyun mengingat masa lalunya. Saat meridiannya rusak, kakeknya ini terus datang untuk menghiburnya. Mendengar jawaban dari Ye Xingyun, patriark keluarga Ye Wuhai, dia sangat bahagia. Itu terlihat jelas dari senyum yang dia berikan. Kakeknya menepuk bahu Ye Xingyun. Dia berkata, "Bagus, bagus. Tidak peduli apa yang akan kau hadapi di masa depan. Jangan biarkan dirimu jatuh lagi." Kakeknya terus menepuk bahu Ye Xingyun. Merasa tidak dipedulikan, Ye Wutian sangat marah. Dia berteriak ke Ye Wuhai, "Ayah,
Sampah ini merusak jiwa bela diri anakku. Membunuh jenius keluarga Ye adalah dosa yang sangat serius. Aku sarankan untuk menghapus jiwa bela dirinya dan mengeluarkannya dari keluarga Ye. Ye Wuhai tidak berkata, dia hanya diam. Akan tetapi, dengan penuh percaya diri, Ye Xingyun berkata, hahaha, kau bilang aku sampah? Tapi anakmu tidak sebaik diriku. Jika aku sampah, jadi jenius apa anakmu? Seorang jenius tidak bisa mengalahkan sampah. Ini sangat konyol. Anakmu itu membuatku marah, dan aku menghancurkan jiwa bela dirinya. Hal itu aku lakukan semata-mata untuk mempertahankan diri. Kurasa hal itu tidak ada salahnya. Kau menyalahkanku dan mengatakan kalau dia jenius. Ye Xingyun mengangkat tangannya. Dengan sangat keras dia berteriak, jika jiwa bela diriku bisa melawan langit, bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu? Mendengar pertanyaan yang diberikan oleh Ye Xingyun, Ye Wutian tertawa. Dia merasa hal itu sangat tidak masuk akal. Kemudian dia berkata, apa kau bermimpi? Kau yang sampah. Bisakah kau memiliki jiwa seni bela diri? Mendengar penghinaan dari Ye Wutian, Ye Xingyun berkata, apakah kau benar-benar tidak yakin dengan apa yang aku katakan? Kemudian dia berjalan menuju monumen batu Wuhun dan tidak mempedulikan Ye Wutian. Melihat hal itu, Ye Wutian berteriak, ada aturan dalam keluarga Ye dan kau harus diusir dari keluarga Ye. Kemudian dia mencari ayahnya, Ye Wuhai, untuk mendapatkan dukungan. Akan tetapi, Ye Wuhai tidak memberikan komentar apapun. Dia hanya diam dan menatap Ye Xingyun yang sedang berjalan menuju monumen Wuhun. Ye Xingyun yang merasa kalau kakeknya selalu mendukungnya, dia berhenti sebentar dan tersenyum melihat kakeknya. Di sisi lain, Paman Pang dan adiknya Ye Rou merasa khawatir dengan Ye Xingyun. Melihat Ye Xingyun sangat percaya diri, Ye Wuhai merasakan sesuatu. Dia berteriak, mungkinkah? Kembali ke Ye Xingyun, dia menyalurkan kekuatan jiwa dan bersiap memukul monumen batu Wuhun. Pukulan dikeluarkan dan menyentuh monumen batu. Di sekelilingnya, kekuatan jiwa Ye Xingyun masih terus keluar. Merasakan ada yang berbeda, Ye Xingyun mengingat sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, ketika berusia 6 tahun, Ye Xingyun membangkitkan jiwa bela diri naga biru, roh bela diri emas ungu. Dia tidak mengerti bagaimana di kehidupan ini dia bisa menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, tidak ada roh jiwa bela diri yang muncul. Itu membuat semua orang merasa aneh. Di sisi lain, Ye Wutian yang melihat Ye Xingyun tidak bisa membangkitkan jiwa bela dirinya merasa senang. Dia tertawa. Merasa Ye Xingyun bodoh, Ye Wutian berteriak, hahaha, selama kau bisa membangunkan jiwa bela dirimu, aku menganggapmu lebih jenius dari anakku. Aku juga akan melupakan apa yang sudah terjadi. Sayang sekali, kalau kau adalah seorang sampah. Tapi hal itu tidak mengecewakanku. Itu benar-benar memberikan kita wajah. Ye Wutian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ye Xingyun. Patriark Ye Wuhai juga menghela napas. Dia merasa kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh Ye Xingyun. Saat orang-orang itu merasa kecewa, monumen batu Wuhun bersinar. Kekuatan jiwa memancar dari monumen tersebut. Hal itu sangat mengejutkan orang-orang yang ada di sana. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Sebuah pagoda emas muncul dari monumen batu Wuhun. Pagoda itu bersinar dengan cahaya kemasan. Penatua Ye Jia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Xingyun membangkitkan jiwa bela diri Kingpin. Sebelumnya dijelaskan kalau Wuhun memiliki 12 tingkatan. Yang pertama putih, yang kedua merah, yang ketiga oranye, yang keempat kuning, yang kelima hijau, yang keenam biru, yang ketujuh ungu, yang kedelapan merah ungu, yang kesembilan emas ungu, yang ke-10 emas merah, yang ke-11 emas platinum, dan yang terakhir platinum. Sebelumnya, Penatua Jia terkejut, akan tetapi berbeda dengan Ye Qinyan. Dia merasa sedikit kecewa. Pagoda emas hanya di tingkat Kingpin. Ye Xingyun merasa kalau ada yang salah, tapi di depannya adalah hal yang nyata. Menara pemurnian 9 lantai, itu adalah asal-usul Wuhun. Ada bayangan besar di jantung 10 iblis. Dia mempertanyakan, apakah hal itu ada hubungannya dengan dirinya? Ye Xingyun masih mengeluh dengan hasil yang dia dapat, akan tetapi berbeda jauh dengan sikap Paman Pang. Paman Pang sangat yakin kalau gurunya mengetahui hasil yang didapat oleh Ye Xingyun, dia pasti akan sangat senang. Di sisi lain, Ye Wutian sangat marah. Dia berteriak, bajingan kecil, akan kubunuh kau. Mendengar hal itu, Ye Xingyun berkata, tetua kedua, kau bilang sebelumnya, selama jiwa bela diriku melawan langit, masalah ini akan dilupakan.
Penatua Ye Jia juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Tapi Ye Wutian masih tidak terima. Dia ingin menyerang Ye Xingyun, dan hal itu dihentikan oleh Penatua Ye Jia. Ye Wutian berkata, "Tetua kedua, bajingan kecil ini merusak seni bela diri anakku." Melihat Ye Wutian masih tidak terima, Penatua Ye Jia berkata, "Perilaku anakmu sangat hina. Karena kelakuannya sendiri, pada akhirnya dia akan disalahkan. Pelajaran yang diberikan oleh Ye Xingyun itu benar." Perkataan Penatua Ye Jia membuat Ye Wutian semakin marah. Dia berteriak, "Tetua kedua, Anda tidak bisa memihak." Teriakan tersebut membuat Penatua Ye Jia menjadi marah. Dia mencengkram erat tangan Ye Wutian, yang membuatnya sangat kesakitan. Penatua Ye Jia berkata, "Apakah Anda tidak melihat saya sebagai orang yang lebih tua? Apa arti semangat bela diri bagi kita, keluarga Ye? Apa artinya?" Kemudian menghela napas, Penatua Ye Jia menyuruh Ye Wutian untuk melupakan masalah ini dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Patria keluarga Ye juga berkata, "Semua yang terjadi hari ini lebih baik kamu lupakannya. Kau harus membawa Ye Xiaotian ke ruang pengobatan." Mendengar keputusan Patria yang juga adalah ayahnya sendiri membuat Ye Wutian merasa kecewa. Dia ingin menolak perkataan ayahnya, akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan. Berpindah ke sebuah kediaman, seseorang berkata, "Kakak, kau luar biasa." Setelah memukul Ye Xiaotian, bunga yang jatuh dan air yang mengalir membangkitkan semangat bela diri hijau. Seperti yang diharapkan dari saudaraku. Itu adalah Ye Rou yang sedang berbicara dengan Ye Xingyun, melewati beberapa kediaman. Setelah lama berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat. Ye Rou berkata, "Kakak, ini adalah aula leluhur keluarga Ye kita. Ye Chong adalah leluhur dari keluarga Ye. Dia juga pendiri keluarga. Aku mendengar kalau keluarga Ye termasuk dalam 10 keluarga besar 300 tahun yang lalu." Di sekitar mereka, seorang murid dari keluarga Ye mengobrol. Dia membicarakan Ye Xingyun, di mana mereka mendengar kalau Ye Xingyun telah membangkitkan jiwa bela dirinya. Dia juga menghancurkan jiwa bela diri dari Ye Xiaotian. Jika Ye Tian mengetahuinya, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Murid itu kembali berkata, "Jika Tuan Muda Ye Tian kembali, sampah ini pasti akan menderita." Kembali ke Ye Xingyun. Dia disambut oleh seseorang. Ye Xingyun berkata, "Jika sebuah keluarga ingin kuat secara permanen, dia harus memiliki darah segar." Sesaat, Ye Xingyun merasa ada yang aneh. Dia bergumam, "Sungguh perasaan yang familiar. Ini kan..." Sebuah benda bersinar di depannya. Benda itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ye Xingyun bergumam, "Ini adalah darah di kehidupanku sebelumnya. Keterampilan bela diri suci yang aku latih di kehidupanku sebelumnya, armor darah iblis. Berdasarkan hati 10 iblis, itu dibagi menjadi 4 bagian. Padatkan 500 tetes untuk membentuk armor darah roh air. Sebuah cahaya emas mengelilingi bagian tubuh Ye Xingyun. Padatkan 100 tetes esensi dan darah, dan jadilah pelindung darah iblis roh bumi." Cahaya itu memasuki dahi Ye Xingyun. Memadatkan 500 tetes menjadi darah roh air. Kekuatan cahaya emas memasuki punggung tangan Ye Xingyun. Itu memadatkan esensi darah ke dalam pelindung darah. Pada tingkat kelima, perlu menambahkan 1000 tetes lagi untuk menjadi pelindung darah kutub. Kekuatan tersebut terus berkumpul dan memasuki tubuh Ye Xingyun, membentuk sebuah armor. Ye Xingyun mengingat, dalam kehidupanku sebelumnya, aku telah mencapai 6 tingkat pertumbuhan. 3 tetes kering esensi darahku telah menjadi baju besi darah iblis. Bisa menahan serangan naga dan bisa menahan badai langit. Ye Xingyun berjalan memasuki aula leluhur. Dia bergumam, "Dalam kehidupanku sebelumnya, dasar dari 3 bata tersebar ke semua jalur kehidupan di daratan ini. Aku tidak mengharapkannya." Seorang penjaga menghalangi langkah Ye Xingyun. Dia berkata, "Tuan muda, tidak ada yang diperbolehkan memasuki tempat ini tanpa perintah dari kepala keluarga." Mendengar itu, Ye Xingyun memandangi penjaga itu sambil bergumam, "Ini adalah orang dari Paman Pang. Ini tidak terlalu sulit." Ye Xingyun melihat ke sekitarnya, kemudian bertanya, "Kenapa salah satu patung singa yang ada di tempat itu menghilang?" Penjaga menjelaskan, "Beberapa tahun lalu, singa batu itu tiba-tiba hidup kembali. Dia sangat kuat. Di samping itu, singa itu juga sangat kejam dan membunuh banyak murid keluarga Ye. Untungnya, patria keluarga berhasil menghentikannya. Jika tidak, saya takut akan lebih banyak orang yang akan mati oleh serangannya." Mendengar penjelasan penjaga tersebut, Ye Xingyun kembali berpikir, "Jika aku tidak salah menebak, singa batu itu pasti inti dari kehidupanku sebelumnya. Itu sebabnya dia bisa hidup kembali."
Jika aku mengambil esensi dan darah dari kehidupanku sebelumnya, kemudian meleburkan ke dalam hati 10 iblis, pasti akan ada perubahan dalam tubuhku. Ye Xingyun berkata ke penjaga tersebut. Di mana singa batu itu sekarang? Penjaga itu menjawab, sesuatu terjadi pada singa tersebut. Secara perlahan, basis budidaya singa itu berangsur-angsur menurun dan pada akhirnya tidak berguna. Pemilik ingin menjualnya. Sekarang, singa itu dipajang di ruang pelelangan keluarga Ye. Ye Xingyun memerintahkan penjaga tersebut untuk mengantarkannya ke tempat pelelangan. Berpindah ke ruang pelelangan keluarga Ye, seseorang berkata, "Tuan Hai, kau ada di sini. Aku tidak tahu apa yang bisa dilihat Tuan hari ini." Seorang pemuda sedang memperhatikan sesuatu. Pria itu bernama Hai Mingyue, tuan muda dari keluarga Hai. Tuan muda itu berkata, "Aku menginginkan benda ini." Dia menunjuk ke sebuah benda. "Katakan harganya." Tuan muda Hai itu menunjuk ke patung singa yang dicari oleh Ye Xingyun. Singa itu dikurung dalam sangkar besi. Penjaga toko berkata, "Karena Tuan muda Hai menyukai singa batu ini, ambil saja. Hatiku sakit jika membahas soal uang." Tuan muda Hai itu berkata, "Senang mendengar perkataanmu." Penjaga itu kembali berkata, "Master Hai memiliki status terhormat di keluarga Hai, dan kali ini bisa mendapatkan ikatan, itu adalah hal yang luar biasa." Seseorang berteriak, "Singa itu tidak dijual." Penjaga yang mendengar itu berteriak, "Siapa itu? Beraninya kau mengelola urusan keluarga Ye?" Itu adalah Ye Xingyun. Dia menatap penjaga itu. Tuan muda Hai itu berkata, "Oh, ini Ye Xingyun dan adik iparku di masa depan. Aku sudah lama tidak melihatmu." Tuan muda itu menatap orang-orangnya dan menyuruhnya melanjutkan mengambil singa tersebut. Ye Xingyun kembali berteriak, "Aku sudah bilang sebelumnya, singa batu itu tidak dijual." Orang-orang itu berhenti. Mereka melihat ke arah Ye Xingyun. Ye Xingyun yang semakin kesal mendekati Tuan muda Hai. Dia berkata, "Apa kau tuli?